Dia menemukan kebenaran kematian di ponsel putrinya yang telah meninggal. Tiba-tiba menemukan kebenaran kematian. Dipaksa memainkan biola di depan orang banyak. Pada saat itu, etika apa? Hukum dan peraturan apa? Semua itu pergi ke neraka. Setelah melepaskan emosi dengan keras, dia berlari keluar ke jalan mencari musuh. Mengikuti petunjuk pesan singkat di ponsel, menemukan si rambut kuning pertama. Orang itu tidak tahu bahwa gadis itu sudah bunuh diri. Dia pikir ada kesenangan yang datang. Tetapi pada saat telepon diangkat, wanita itu dengan wajah penuh kemarahan mengonfirmasi dirinya. Dia ingin merebut ponsel itu, karena meskipun putrinya sudah meninggal. Namun video-video kotor itu, tidak seharusnya mencemarkan jiwanya di surga. Namun dia meremehkan batas moral si anak muda. Berhenti. Untungnya, sebuah tim polisi muncul tepat waktu, mencegah terjadinya tragedi lebih besar. Namun sayangnya, orang itu masih di bawah umur. Sesuai hukum Korea, tidak perlu bertanggung jawab secara pidana. Dalam situasi ini, kita paling hanya bisa menahannya 2 minggu. Sudahlah, tidak ingin menghukumnya lagi. Ibu menganggap remeh hal ini. Hukuman yang kamu sebutkan, hanya memenjarakan orang di pusat pemasyarakatan remaja. Hanya pindah tempat untuk melanjutkan mengerjakan tugas. Dan apa yang saya inginkan, adalah lawan membayar dengan nyawa. Terima kasih atas bantuanmu. Ambil dulu. Akan digunakan untuk urusan pemakaman. Dia tidak membuat lawan menunggu terlalu lama. Parkiran keesokan harinya. Rambut pirang tetap bekerja seperti biasa. Baru saja membuka mobil. Baru mendapatkan bayaran hari ini. Sekali berbalik langsung ditangkap oleh wanita. Memaksa untuk bertanya siapa lagi yang terlibat. Sialan. Siapa yang memanggilnya keluar? Siapa sebenarnya dalamnya? Aku benar-benar sial sepanjang 8 generasi ini. Kenapa selalu mengganggu aku? Hanya karena si gadis kecil itu, melihat lawan tidak menyesali mati. Wanita itu dengan tegas memutuskan untuk menjatuhkan hukuman mati padanya. Lalu dia pergi tanpa menoleh. Kemudian, detik berikutnya, saat si rambut kuning akan pergi dengan sepedanya, sebuah mobil tiba-tiba melaju kencang, menabrak dan terlempar sejauh 800 meter. Namun itu belum cukup. Wanita itu mengelilingi garasi, dan kembali berada di depan si rambut kuning. Dalam hatinya, dia berdoa agar anak perempuannya selamat. Dia menekan pedal gas dengan kuat, dan dia melintas lagi dengan mendorongnya. Dan selanjutnya, dia terus bergegas menuju pertempuran berikutnya. Yoon Jo-han adalah pacar calonnya, namun juga salah satu dari 3 penjahat. Di hadapan pertanyaan tajam wanita itu, dia tidak menyangkal. Dia malah menyalahkan orang lain, mengatakan bahwa dia juga diancam oleh preman. Siapa yang memerintahkan? Dan siapa lagi yang melakukannya? Semua orang melakukannya. Telepon Han Min-ki. Temukan dia dan dia akan melepaskanmu. Yoon Jo-han gemetar saat mengeluarkan ponselnya. Dia menunjukkan meja dengan sempurna kepada wanita. Itu adalah foto bersama mereka dengan Enya. Dia melihat trik ini berhasil. Dia menjelaskan dengan cepat. Dia mengatakan dia hanya mengajak Enya pergi bermain. Dia tidak pernah menyangka hal akan berakhir seperti ini. Bahkan sampai sekarang, dia masih merasa bersalah. Melihat murid teladan yang sangat diidolakan oleh putrinya. Ibu memilih untuk percaya. Akhirnya dia memaafkan orang itu. Dia kemudian pergi mencari pelaku terakhir. Di ponselnya ada alamat orang itu. Tianjin Residence, Blok E, 102. Itu juga tempat di mana putrinya dibunuh. Dia masuk dengan hati-hati. Adegan yang muncul dalam video langsung muncul di depan matanya. Seperti mendengar suara biola putrinya di telinganya. Seolah-olah mengungkapkan kesedihan yang tak berkesudahan. Tiba-tiba, suara orang yang marah terdengar dari luar. Itu adalah orang biadab yang kembali. Dengan sikap acuh tak acuh yang jelas. Begitu masuk ke dalam rumah, langsung sibuk menyalakan komputer untuk bermain game. Tanpa menyadari sama sekali. Seorang wanita masuk ke dalam rumah dengan niat untuk menyakiti dirinya sendiri. Baru saat dia meraba ke belakang. Saat hendak menusuk dengan pisau. Baru saat itu Bai Mao akhirnya sadar. Dengan selamat menghindari serangan yang mematikan. Untungnya, wanita berhasil mengambil pisau terlebih dahulu dalam situasi berbahaya. Namun sayangnya, dia masih meremehkan kekejaman lawannya. Dalam sekejap dia ditangkap olehnya. Dia didorong hingga jatuh ke tanah. Lalu mengambil tongkat bisbol. Mengejar sambil memukul dan mengutuk. Wanita terdesak ke dapur. Terjatuh di tanah dan dipukul beberapa kali. Sialan, apakah kamu mengabaikan aku? Apakah kamu juga ingin mati seperti anak perempuanmu yang kubunuh? Kamu yang melakukannya, kan? Ya, itu yang aku lakukan. Saat Bai Mao sedang mengolok-olok dengan gila. Tanpa disadari, wanita sudah meraih pisau dapur. Dia segera membalikkan tangannya dan menggores. Seketika memutuskan arteri lehernya. Lalu dia menatapnya dengan mata terbelalak. Melompat-lompat di tanah sebentar. Sampai putihnya benar-benar tak bernyawa. Wanita itu dengan tergesa-gesa merangkak ke arahnya. Gemetar saat mengeluarkan ponsel. Setelah menghancurkan semua video, akhirnya dia tiba di sekolah putrinya. Mendaki tangga. Dan menelepon nomor darurat. Semuanya berakhir sekarang. Kim Yo-rin. Saya membunuh Park Jun dan Han Min-jiu. Aku tidak punya alasan untuk hidup lagi. Ibu baiknya. Kamu dengarkan aku. Han merencanakan semuanya. Kami sudah memiliki bukti. Percayalah, Yoon Jo-han akan diadili. Apakah benar direncanakan oleh anak kecil itu?
Pada saat ini, kebencian wanita itu meluap. Dia bahkan tidak berani membayangkan Yun Juan yang tampak polos. Sebenarnya, dia adalah serigala berhati anjing. Bagaimana dia bisa menipu putrinya yang polos saat itu?